Johnny G. Plate, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem yang ditahan oleh KPK akibat mega skandal korupsi yang merugikan negara sampai 8 triliun, dia ada hubungan yang erat dengan sosok Riza Khalid, orang yang sering dikait-kaitkan dengan mafia migas di negeri kita. Mengutip yang ditulis Ibu Uni, Johnny Plate adalah orang kepercayaan dari Riza Khalid. Ini informasi yang menarik, bukan? Reza Khalid yang kita tahu lah ya, yang sakti itu dicari, katanya susah cari alamatnya, kata polisi, kata jaksa gitu kan. Nah sekarang dia di dekat dengan Nasdem. Jadi dalam satu acara Nasdem dia sudah di situ dan dia punya perusahaan sama Johnny Plate. Sosok Johnny G. Plate ternyata bukan sosok yang sembarangan. Siapa sangka, Johnny G. Plate tersebut ternyata juga memiliki hubungan erat dengan mafia migas, Riza Khalid. Bahkan, Johnny G. Plate kini memiliki perusahaan bersama mafia migas, Riza Khalid. Tak menutup kemungkinan, aliran dana 8 triliun tersebut juga mengalir ke perusahaan yang bermain dengan mafia migas itu. Selain itu, ia juga menyebut Reza kini memiliki perusahaan yang dibangun bersama Sekretaris Jenderal Nasdem, Johnny G. Plate. Dan dia punya perusahaan sama Johnny Plate, main di migas juga. Sampai sekarang dapat kredit dari BRI 26 juta dolar. Jadi gak berhenti-henti itu. Oke, jadi sudah semakin jelas kan siapa sosok Johnny Plate, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem yang jadi tertuduh utama dari skandal mega korupsi Bakti Kominfo yang tercatat sudah merugikan negara sampai 8 triliun rupiah itu. Dan dari fakta ini, rasanya kita jadi nggak merasa aneh kalau Partai Nasdem sampai terlibat skandal mega korupsi yang sudah merugikan negara sampai senilai 8 triliun rupiah. Semua ini nggak mengherankan lagi, karena melibatkan orang-orang yang bisa kita sebut sebagai pemain lama. Riza Khalid adalah orang yang melakukan pialang BBM yang mensupport Petral sebelum dibubarkan Jokowi karena merugikan negara hingga ratusan triliun. Johnny G. Plate merupakan orang kepercayaan dan memiliki hubungan yang erat dengan Riza Khalid. Kejagung terus menelusuri aliran dana korupsi BTS 8 triliun kepada orang-orang terdekat dari Plate. Jika ditemukan tindak pidana pencucian uang, bahkan ke perusahaan Johnny G. Plate dan Riza Khalid, tak menutup kemungkinan aset-aset tersebut akan dirampas oleh negara. Salah satu cara yang paling efektif untuk melacak kemana uang ini adalah dengan cara ditetapkannya perkara ini sekaligus dengan pencucian uang. Jadi selain dikenakan pasal pemberantasan korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 juga dikenakan dengan Undang-Undang Pencucian Uang. Nah, kalau nanti diterapkan juga pasal pencucian uang, maka uang jangankan 1 juta, 1.000 rupiah pun akan ketahuan kemana mengalirnya. Karena meskipun itu dengan cara cash gitu, tapi tetap bisa dilacak karena siapa yang terakhir mencairkan, dan kemudian pada saat yang bersamaan atau besoknya ada yang diduga memasukkan ke rekening atau berwujud menjadi barang, misalnya mobil atau rumah atau perhiasan gitu, masih bisa dilacak gitu. Sehingga apa yang terjadi, ketahuan aliran dana kemana saja dan bisa disita dan ditarik, dan itu yang paling utama adalah recovery-nya. Apa yang bisa dirampas kembali. Nah, dengan demikian saya itu selalu menekankan teman-teman Kejaksaan Agung itu yang penting itu dari pemberantasan korupsi adalah pengembaliannya, perampasannya. Ada ke partai itu ya, tidak hanya satu partai aja, diduga ada partai yang lain yang pada posisi orangnya paling tidak, orang dari politisi atau keluarga dari politisi itu juga ikut menikmati keuntungan dari proyek ini. Hubungan erat Johnny G. Plate dengan Riza Khalid membuat kita tak heran jika Plate sebagai pemain lama yang sudah banyak merampok uang negara
sangat lihai melakukan permainan licik dalam proyek fiktif BTS yang kini merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Iya, bisa jadi kalau memang nilainya semasif ini tidak hanya berhenti di Bakti Kominfo saja, di kementerian saja, juga bisa jadi melibatkan konsorsium-konsorsium yang terlibat dalam proyek ini. Sekarang kan konsorsium yang terlibat atau perusahaan yang terlibat baru 2. Sementara konsorsium yang ada ini ada 3 dan di bawahnya ada anak usaha yang banyak sekali gitu. Dan yang kedua gini, Bang David, berkaca dari kasus-kasus sebelumnya ya, kasus IKTP misalnya, itu ternyata yang terlibat banyak sekali. Padahal jumlahnya hanya 2 triliun. Ini kita ngomong hanya karena perbandingannya ini 8 triliun. Ya. Jadi dengan nilai yang sangat fantastis 8 triliun, bisa jadi ini yang terlibat sangat-sangat masif dan diduga kuat ini pengorganisirannya itu sangat-sangat terencana sejak awal. Sehingga bisa aman dan berjalan sampai sejauh ini. Karena kalau tidak sejak awal diamankan, direncanakan dengan baik, ini nggak mungkin bisa terkondisi sampai bertahun-tahun. Ini kan proyek sebenarnya dari tahun 2020, 2021, kemudian 2022, kemudian tahun ini. Kalau tidak direncanakan, diorganisir secara jahat sejak awal, ini tidak mungkin bisa terjadi. Karena ini melibatkan banyak pihak. Kejagung belum secara gamblang membeberkan kesalahan Pleit dalam perkara dengan dugaan kerugian negara sampai 8 triliun rupiah ini. Kejagung hanya mengatakan, Pleit ditetapkan sebagai tersangka karena sebagai kuasa pengguna anggaran dan sengaja memperkaya diri. Dalam pasal yang disangkakan terhadap mantan Sekjen Partai Nasdem itu, kita bisa melihat sekilas soal peranan Pleit dalam perkara ini. Pleit ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor berbunyi bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 3 UU Tipikor berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. Sementara pasal 55 ayat 1 pertama KUHP menyebutkan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan